minyak goreng. Nah, ini tuh banyak banget di luar sana yang pakai minyak goreng buat nge-flashing mesin mobil. Nah, itu kira-kira gimana menurut pakar, ini aman apa enggak sebenarnya? Ini pun sangat berbahaya. Kenapa? Karena dengan minyak goreng sendiri, di dalam minyak goreng pastinya untuk lubrikan pastinya dia sangat kurang. Di minyak goreng juga tidak ada deterjensi. Apa efeknya kalau minyak goreng masuk ke dalamnya mesin? Waktu dia tidak bisa proteksi untuk si lubrikannya, malah timbul masalah baru, malah timbul keausan di dalamnya mesin. Nanti gesekan, akhirnya malah timbul noise engine. Seperti itu yang sering terjadi. Jadi mitos untuk minyak goreng, untuk si solar, untuk flash, sebenarnya itu tidak sangat direkomendasikan. Enggak direkomendasikan. Karena apa? Karena dengan menggunakan dua zat tadi bisa merusak kondisi internalnya mesin. Beberapa oknum bengkel lah ya, kadang itu cara membersihkannya mereka tuh pakai kayak gitu. Nah, ini sebenarnya sumbernya ini dari mana ini kok ada sampai bisa pakai yang tadi disebutin solar, minyak goreng, bensin, itu bisa kok buat cuman bersihin aja. Mereka menggunakan bahan-bahan tersebut sebenarnya satu, mungkin edukasi dari mereka sangat kurang. Kedua, untuk minimnya kos. Jadi dengan kondisi kosnya yang minim, mereka pengen membersihkan internalnya mesin tanpa mengeluarkan kos yang lebih, akhirnya cara itu dipakai. Nah, mereka memilih cara-cara yang murah. Berarti sebenarnya bisa dibuat untuk membersihkan, tapi nambah masalah baru lagi. Benar. Gitu. Dengan menggunakan dua bahan tersebut bisa membersihkan, tapi yaitu pasti ada efek. Terus cairan apa nih yang bisa dipakai sama user-user di luar sana itu buat membersihkan ruang internal area mesinnya mereka nih? Kita harus bijak, engine flash murah itu kandungan di dalamnya apa. Berarti user di luar sana itu juga harus bisa dibilang sedikit memahami tentang engine flash yang baik itu ada kandungan-kandungan tertentunya. Benar. Gitu. Bengkel pun kadang berargumen engine flash itu bahaya, engine flash itu bahaya. Benar. Nah, betul. Engine flash itu berbahaya kalau toh kandungan di dalamnya itu bisa merusak mesin. Salah satunya ya tadi, adapun engine flash itu dengan kandungan asam, di dalamnya ada asamnya nih, kandungannya. Dia bisa membersihkan, tapi malah bisa mengikis logam. Adapun kandungan di dalam engine flash itu mengandung kerosin. Beberapa kerosin itu ada minyak tanah ataupun solar. Kalau di dalamnya engine flash itu mengandung solar ataupun minyak tanah, ya balik yang tadi dijelaskan itu ya. Sampaikan tadi, itu cenderung malah bisa bikin rusak seal karet yang ada di dalamnya mesin. Engine flash yang tidak mengandung kerosin, tidak mengandung asam, itu bahan dasarnya alkalin. Dia ramah untuk logam, dia ramah untuk seal karet di dalamnya mesin. Tapi apakah efek itu bisa optimal nih untuk membersihkan ruang internal mesin? Kita selalu merekomendasikan setiap ganti oli mesin itu wajib engine flash. Wajib ini ya, setiap ganti oli. Kenapa? Karena dari periode pemakaian oli yang direkomendasikan pabrikan oli ataupun bengkel juga kadang merekomendasikan kamu harus balik di 8.000, kamu harus balik lagi di 10.000 km lagi. Dari pemakaian oli tersebut pasti menyisakan namanya residu oil. Residu oil itu adalah bentuk oli terjelek yang sudah membentuk lapisan di dindingnya mesin, macam kayak stempel tipis gitu. Oke. Mungkin untuk user, customer di luar sana, untuk logika dasar yang bisa mengena, kenapa kita selalu merekomendasikan setiap ganti oli wajib pakai engine flash? Mungkin logika dasarnya Mas Rizky waktu makan. Ya. Waktu makan, Mas Rizky makan saat ini pakai soto. Mangkoknya dipakai makan soto. Setelah itu mangkoknya nggak dicuci. Sama aja kayak kita si ganti oli nggak di flash, berarti kan nggak dicuci.
Terus si mangkok tadi yang nggak dicuci, Mas Rizky buat makan nasi rames. Rasa soto jadinya rasa ramesnya ya. Di situ logikanya. Berarti waktu kita udah milih oli bagus, oli mahal, kita masukkan ke dalamnya mesin, itu masih kecampur sama oli terjelek yang nggak bisa keluar. Engine flush yang tadi dibilang mengandung bahan alkalin melunturkan atau mengangkat residu-residu oil film tadi biar ikut kebuang waktu kita ngetap olinya. Benar, apa nggak ada resiko kalau misalkan untuk residu oil tadi itu malah menyumbat sistem saluran sirkulasi dari olinya? Benar. Dengan kita selalu merekomendasikan setiap ganti oli mesin kita wajib engine flush. Internal di dalamnya mesin itu sangat terjaga, sangat bersih, sehingga untuk terjadinya residu, penumpukan residu, terjadinya endapan di oil pan itu sangat kecil. Ada beberapa bengkel yang mereka itu menunjukkan di ruang internalnya mesin olinya itu sampai menggumpal atau bahkan sampai jadi lumpur nih. Nah, apakah si engine flush yang tadi mengandung alkalin itu juga bisa bantu buat melarutkan si lumpur-lumpur oil yang tadi sampai menggumpal itu tadi untuk ikut terbuang? Nah, case ini sebenarnya udah beda, Mas Rizky. Jadi kalau engine flush itu sebenarnya untuk perawatan supaya tidak terjadinya hal yang seperti itu tadi. Ya, kalau kita udah bahas slat itu sebenarnya udah kandungan di dalam mesin itu sudah parah sih, Mas Rizky. Produk Livimoli itu ada namanya oil slat flush. Oil slat flush. Jadi dia bisa melarutkan oli yang sudah menjadi gumpalan tadi itu. Gumpalan lumpur tadi itu. Jadi untuk slat sendiri itu adalah case yang bahasanya udah berat, Mas Rizky. Jadi beda case dengan perawatan. Terus ada lagi satu treatment yang mungkin juga fungsinya sama buat membersihkan. Kalau ini ke ruang mesin, yang treatment yang mau kita bahas ini lebih ke arah ke sistem bahan bakarnya nih. Nah, yaitu purging. Nah, ini kan istilah-istilah yang kadang itu mungkin awam banget didengar di mesin diesel, ya nggak, Mas? Benar. Nah, sebenarnya purging itu perlu nggak sih? Kenapa kita namain purging? Karena dengan sistem purging ini bisa membersihkan tanpa kita melakukan pembongkaran. Jadi pembersihan by aditif. Pengerjaan purging ini sering dikerjakan di mobil diesel khususnya ya. Iya, karena apa? Karena di mobil diesel itu nggak kayak di mobil bensin yang nozzle atau injektornya itu sangat mudah buat dibongkar pasang. Kalau di mobil bensin. Nanti purging ini melewatin supply pump, dia membersihkan supply pump, dia ngelewatin si common rail, dia membersihkan common rail, dan dia melewatin komponen utama di mobil diesel, di nozzle-nya dia membersihkan nozzle. Ada mobil itu yang malah jadinya itu noise atau knocking. Nah, itu gara-gara setelah dipurging. Nah, itu bisa memang terjadi kemungkinan kayak gitu atau sebenarnya itu cuma mitos aja sih? Benar, kita pun pernah nemuin di lapangan beberapa case. Adapun purging itu yang malah bisa menimbulkan masalah baru. Kembali kita harus bijak, kita harus bisa memilih kualitas purging yang bakal kita pakai untuk mobil kita. Adapun purging yang di dalam kandungannya mengandung asam, dia bisa membersihkan, tapi saat dia ngelewatin fuel system, si purging ini ngelewatin nozzle, dia malah bikin masalah baru. Dia malah bisa mengikis jarum yang ada di dalamnya nozzle. Dengan kerusakan si nozzle, akhirnya si nozzle-nya nggak bisa bikin kabut solarnya, Mas Rizky. Akhirnya timbul namanya, kalau pernah bengkel bilang itu, si nozzle-nya nggak bisa ngabut, nozzle-nya ngencing, karena dia nggak ngabut, karena dia netes. Akhirnya si pembakarnya nggak optimal, akhirnya timbul namanya knocking. Berarti memang beberapa treatment purging ini sebenarnya juga punya resiko kalau misalkan cairannya tadi itu, kualitas dari purging tersebut yang
kurang bagus. Oke. Makanya kita tetap harus bijak memilih produk. Kita harus bijak memilih kualitas produk, di mana produk tersebut bisa membersihkan tanpa adanya masalah baru yang disebabkan dari treatment purging tadi itu. Dari chemicalnya ya, dari cairannya ya. Seperti itu. Oke. Kalau toh kondisi chemical itu bebas dari kandungan yang bahasanya bisa merusak mesin, pastinya si purging ini bisa membersihkan tanpa adanya kerusakan baru. Nah, chemical yang sesuai ini bisa nggak nih yang user-user itu di spill dikit lah. Kalau tadi engine flash yang baik itu yang punya kandungan alkalinnya nih. Nah, kalau misalkan purging punya zat-zat khusus kayak gitu nggak? Yang paling sering kita temukan di bengkel atau di lapangan adalah mereka mengandung asam atau mengandung kerosin. Dengan tidak adanya kandungan tersebut pastinya sangat aman. Sangat aman. Sangat aman. Mungkin dari fisik produk Mas Rizky kalau boleh kita lihat, kalau produk tersebut menggunakan kaleng besi, pasti produk tersebut tidak ada asamnya. Oh, pasti itu. Pasti. Kenapa? Pasti. Kalau mereka pakai produk dengan kondisi kaleng dia mengandung asam, nggak lama. Mereka penyimpanan di gudang pasti sudah berkarat. Mereka pasti sudah bocor. Oke. Jadi produk yang dengan produk kaleng cenderung dia lebih aman dibanding adapun di pasaran produk-produk yang pakai botol plastik. Nah itu mungkin ya mohon maaf kita bisa mempertanyakan kandungan di dalamnya apa. Wah kalau gitu biar kondisi nozzleku sama sistem saluran fuelku atau sistem saluran bahanku ini tetap bagus, tetap optimal, apa tak purging aja ya setiap berapa bulan sekali gitu, atau setiap aku datang ke bengkel entah 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali itu pasti langsung purging? Benar. Kalau purging sebenarnya ngikutin interval yang direkomendasikan si bengkel. Oh. Bengkel untuk sebenarnya purging termasuk di dalam item proses tune up ya. Benar. Jadi kalau dari bengkel itu merekomendasikan tune up per 10.000, ya setiap mobil itu balik ke bengkel, servis di interval per 10.000 itu sangat wajib di purging. Oke, berarti sebenarnya ya bisa dibilang purging ini penting banget, apalagi kalau buat kalian yang masih suka pakai bahan bakar yang ya bisa dibilang nggak terlalu bersih lah ya gitu. Nah, jadi banyak banget sebenarnya mitos-mitos di luar sana itu yang nggak bener ya, bisa dibilang nggak bener, mulai dari minyak goreng, solar ataupun bensin yang dipakai buat ngeflash mesin, terus juga tadi purging, soal purging ternyata ada juga beberapa chemical itu yang sebenarnya nggak baik untuk kalian gunakan. Jadi di sini dengan kita bijak memilih chemical, kita memilih aditif yang berkualitas, sebenarnya sangat membantu. Aditif chemical itu adalah mekanik in can. Aditif chemical ini adalah pengganti dari mekanik. Karena apa? Dengan cara kita pembersihan menggunakan aditif atau chemical, kita tanpa melakukan pembongkaran, aditif bisa membersihkan internal bagian mesinnya, fuel system, untuk internal bagian oli. Seperti itu bisa dibersihkan pakai aditif atau chemical. Oke. Jadi intinya kita wajib untuk lebih bijak memilih kualitas aditif yang kita pakai. Oke, siap. Jadi makasih banget ini buat Mas Bakar soal penjelasan tentang engine flash, terus juga purging. Nah, tapi buat kalian yang masih penasaran nih, kan tadi kita cuma bahas soal 2 chemical yang buat ngebersihin sisa residu oil sama di sistem fuelnya aja nih, sistem saluran bahan bakar. Nah, kalau kalian lihat di belakangnya Rizky ini kan masih banyak banget nih. Nah, ini ada beberapa chemical juga yang nanti kita juga bakalan bahas sebenarnya penggunaan dari chemical yang di belakang ini tuh buat apa aja sih. Tapi di next video.